Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2B beranggotakan Yunita Diana Estita NIM T 2019-1018 dan Desi Aprianti NIM T 2019-1030. Hari ini kita akan belajar tentang zakat yang membersihkan dan menyejahterakan. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu zakat? Secara bahasa, zakat adalah menyucikan, membersihkan, atau tumbuh. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Adapun zakat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk menyucikan diri. Jadi, setiap jiwa itu diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan. Seseorang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila telah memenuhi syarat. Di antaranya, yang pertama Islam, yang kedua berada atau mengalami kehidupan sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, yang ketiga mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya atau yang dinafkahinya. Adapun jenis zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok pada masyarakat setempat yang biasa dikonsumsi dalam hidup sehari-hari. Untuk ukuran zakat fitrah untuk setiap orangnya sebanyak 1 sak, yaitu sekitar 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Dan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah saat setelah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Nah, dalam hal ini lebih diutamakan setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Meskipun demikian, diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib tersebut, asalkan masih dalam bulan Ramadan. Nah, apabila diberikan sesudah sholat Idul Fitri, maka tidak termasuk zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi, setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Adapun seseorang berkewajiban membayar zakat mal apabila telah memenuhi syarat. Di antaranya, yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baliغ dan berakal, dan yang keempat mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab atau jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Syarat harta zakat mal. Nah, ada beberapa syarat dari harta sehingga seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Di antaranya, yang pertama, hak milik penuh, jadi tidak ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, berkembang, jadi memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan. Yang ketiga, nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, haul, yaitu telah dimiliki atau berlaku selama 1 tahun. Yang kelima, digembalakan, dirumput tanpa membeli atau khusus zakat binatang ternak. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa harta yang termasuk kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya, yang pertama yaitu emas dan perak. Harta kekayaan berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai 1 nisab dan sudah genap 1 tahun. Jadi, jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Para ulama berijtihad bahwa 20 dinar emas setara dengan 94 gram.
sedangkan 200 dirham perak setara dengan 600 gram. Sebagian ulama menyebutkan selain emas dan perak, masuk dalam kategori ini adalah intan, berlian, tabungan, deposito, uang tunai, saham, dan sebagian yang kadar zakatnya senilai dengan kadar zakat emas, yaitu seharga 94 gram. Yang kedua, binatang ternak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, lembu atau sapi, kerbau, kambing atau domba, dan sejenisnya. Nah, yang pertama yaitu ada unta. Di sini sudah ada tabel dan dengan keterangannya, yaitu untuk 5 sampai 9 ekor unta banyaknya zakat yaitu 1 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih. 10 sampai 14 ekor unta banyaknya zakat 2 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih. 15 sampai 19 ekor unta banyaknya zakat 3 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih. 20 sampai 24 ekor unta banyaknya zakat 4 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih. 25 sampai 35 ekor unta banyaknya zakat 1 ekor unta betina umur 1 tahun lebih. 35 sampai 45 ekor unta banyaknya zakat 1 ekor unta betina umur 2 tahun lebih. 46 sampai 60 ekor unta banyaknya zakat 1 ekor unta betina umur 3 tahun lebih. 61 sampai 75 ekor unta banyaknya zakat 1 ekor unta betina umur 4 tahun lebih. 76 sampai 90 ekor unta banyaknya zakat 2 ekor unta betina umur 2 tahun lebih. 91 sampai 120 ekor unta banyaknya zakat 2 ekor unta betina umur 3 tahun lebih. 120 ekor unta atau lebih banyaknya zakat 2 ekor unta betina umur 3 tahun lebih dan 1 ekor kambing. Dan setiap unta bertambah 40 ekor, maka banyaknya zakat 1 ekor unta betina umur 2 tahun lebih. Selanjutnya yaitu sapi atau kerbau. Zakat sapi atau kerbau tidak berlaku bagi sapi yang dipekerjakan seperti untuk membajak dan lain-lain. Namun, bagi sapi yang tidak dipekerjakan zakatnya adalah yaitu kambing atau domba. Zakat kambing atau domba yaitu sebagaimana di dalam tabel ini dijelaskan bahwa jumlah binatang ternak 40 sampai 120 ekor kambing banyaknya zakat yaitu 1 ekor kambing betina. 121 sampai 200 ekor kambing banyaknya zakat 2 ekor kambing betina. 201 sampai 300 ekor kambing banyaknya zakat 3 ekor kambing betina. Jika lebih dari 300 ekor, maka banyaknya zakat setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing betina. Dan setiap bertambah 30 ekor sapi, maka banyaknya zakat 1 ekor sapi betina umur 1 tahun. Syarat khusus untuk zakat kambing atau domba adalah harus mencari makan sendiri, tidak terlalu tua dan tidak buta. Selanjutnya yaitu hasil peternakan seperti ayam, itik, dan sejenisnya itu zakatnya adalah hasil dari penjualan. Jadi nisabnya itu disamakan dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari hasil penjualan. Selanjutnya yang ketiga yaitu harta perdagangan. Harta perdagangan atau hasil perdagangan jika telah sampai 1 nisab dan sudah berjalan 1 tahun lamanya dari mulai usaha serta nilainya sudah sama dengan nisab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, jenis yang termasuk dalam kategori ini diantaranya yang pertama perdagangan seperti ekspor impor, pertokoan, kios. Yang kedua industri besar atau industri kecil. Yang ketiga pariwisata seperti hotel, losmen, villa, restoran. Dan yang keempat bentuk jual beli lainnya. Yang keempat harta pertanian. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah berasal dari tanaman yang mengenyangkan dan menjadi makanan pokok bagi penduduk daerah tertentu, seperti padi, gandum, jagung, dan sebagainya. Waktu mengeluarkannya adalah ketika selesai dipanen dan telah sampai senisab.
Nisab hasil pertanian adalah 5 wasa, sama dengan 750 kg atau setara dengan 930 liter. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10% jika diairi dengan air hujan atau tidak memerlukan biaya pengairan atau irigasi. Tetapi, jika diairi dengan air yang menggunakan irigasi dan mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Yang kelima, barang tambang. Hasil tambang emas atau perak wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu juga, apabila sudah sampai nisab dengan tidak disyaratkan sampai setahun. Besarnya zakat untuk barang tambang, para ulama berbeda pendapat. Tetapi, mayoritas ulama menyebutkan bahwa kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang keenam, barang temuan atau rikas. Harta rikas merupakan barang temuan atau harta terpendam dalam tanah yang ditanam atau ditimbun oleh orang terdahulu. Jika harta ini ditemukan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% atau 1/5-nya. Nah, waktu mengeluarkan zakat sesegera mungkin tanpa disyaratkan nisab. Jadi, berapapun besarnya harta temuan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Uang simpanan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, terdapat jenis zakat mal yang baru. Di antaranya, zakat uang simpanan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah tabungannya selama 1 tahun dan sudah setara dengan harga 96 gram emas. Yang kedelapan, pendapatan atau profesi. Nah, jenis zakat mal lainnya adalah zakat pendapatan atau profesi. Wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila pendapatannya selama 1 tahun sudah setara dengan harga 96 gram emas. Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini. Selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kelompok orang yang berhak menerima zakat dinamakan dengan mustahi. Sedangkan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat disebut muzaki. Mustahi terdiri dari 8 golongan atau asnaf yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, fakir, yaitu orang yang hidupnya sengsara, tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang kehidupannya tidak cukup atau kekurangan harta dan penghasilannya hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, yaitu sekelompok orang atau badan tertentu yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, baru saja memeluk agama Islam. Yang kelima, riqab, yaitu orang yang berusaha keras untuk membebaskan budak atau membebaskan tawanan muslim yang disandera orang kafir. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang dilanda pailit atau bangkrut dan tidak sanggup membayar beban hutang, sedangkan hutang tersebut untuk kepentingan kebaikan atau bukan untuk maksiat. Yang ketujuh yaitu sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, misalnya para imam masjid, guru mengaji, dan pengasuh pesantren. Nah, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan penyediaan sarana bagi kaum muslimin seperti masjid, sekolah atau madrasah, pesantren, rumah sakit, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang memerlukan bantuan bekal di perjalanannya, sedangkan perjalanan tersebut untuk kepentingan yang menyangkut kebaikan. Banyak ayat Al-Quran telah menjelaskan keutamaan dari zakat. Di antaranya, yang pertama, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk saudara seagama. Yang keempat, masuk golongan yang mendapat petunjuk. Yang kelima, termasuk yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang keenam, mendapat balasan yang lebih baik. Yang ketujuh, menambah karunia. Yang kedelapan, termasuk orang-orang yang beruntung. Dan yang kesembilan, dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di antaranya, yang pertama, termasuk golongan munafik. Yang kedua, disiapkan jalan yang sukar. Yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Dan yang keempat, di akhirat termasuk golongan orang kafir.
Hikmah zakat dalam kehidupan. Yang pertama, untuk bagi pribadi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, menjadikan hati tenang dan nyaman karena sudah membayar kewajibannya sehingga menjadi bersih. Yang kedua, membersihkan diri dan harta. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan berkecukupan, bahkan berlebih, belum tentu semua hartanya bersih, halal dan terhindar dan syubhat. Dalam harta seseorang juga sesungguhnya ada hak atau bagian orang lain dalam jumlah tertentu sesuai dengan syariat Islam, maka sudah sewajarnya hak itu harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, merupakan salah satu wujud rasa syukur. Jadi zakat merupakan anugerah harta yang diberikan kepada seseorang. Mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasa khawatir, sedih maupun cemas. Yang keempat, melatih diri menjadi seorang dermawan dan melepaskan diri dari sifat kikir atau bakhil yang merupakan sifat tercela. Dan yang kelima yaitu melatih diri dalam mewujudkan rasa kepedulian sosial. Sedangkan bagi masyarakat secara umum, yang pertama, menjadikan kehidupan lebih tentram dan sejahtera. Yang kedua, mempererat hubungan silaturahim. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah-salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.